Oleh karena itu, kami mohon studilah Bapak Pendeta memberkati dan meneguhkan pernikahan putra putri kami menurut tata ibadah gereja baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan kedua calon mempelai yang berbahagia, dengan senang hati atas nama gereja menyambut keinginan Bapak Ibu untuk meresmikan pernikahan saudara Yosan Pembelele dan Siwanti Pangkalan. Karena itu, keluarga dan kedua calon mempelai yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki. Baik Jemaat Paku. Yesus
Bapak Ibu jemaat Tuhan, para hadirin dalam acara ibadah pemberkatan nikah Saudara Yoksan Kondolele dan Saudari Marsiwati Panggalan, kami mengucapkan selamat datang dan selamat berada di tempat ini mengikuti pemberkatan nikah kita. Baik Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan masuk dalam saat ini. Kita makan satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Saat sudah selesai, mari Bapak Ibu kita berdiri. Kita menyanyikan kemenangan iman nomor 7. Beserlah senyum. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Untuk sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sabar Bentang Patola Setia. Kasih-Mu beri
Ibadah pemberkatan nikah Saudara Jackson Ondolele dan Saudari Marsiwati Tenggalo dari awal sampai berakhirnya ibadah ini dari atas Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Kita kembali menyanyikan pujian. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang sebentar kembali akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sabar, kita menyanyikan pujian Ku Mau Selalu Bersyukur. Betapa besarnya kasih dan anugerah Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita sampai hari ini, dan tak dapat kita balas dan tak dapat membalas cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya kita naikkan syukur kepada Tuhan. Dengan apapun membalas kasih-Mu yang menerima dari-Mu. Yang
Bapa yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada siang hari ini di tempat ini, karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang memungkinkan kami bisa berkumpul pada siang ini. Kami bersyukur Engkau sudah menolong kami sejak dari pagi, baik kami yang dari Buntu, yang dari Rantau dan sekitar Mangkalai ini, yang mempertemukan kami satu dengan yang lain dengan tujuan untuk memuliakan dan mengagungkan nama. Kami bersyukur dengan segala kebesaran, segala kebaikan, karena kasih-Mu yang memungkinkan semua yang ini dapat terjadi hari ini di dalam nama yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, Engkau memberkati kami sekalian seberapa yang hadir di tempat ini dalam penyembahan kami kepada Tuhan, supaya kehadiran kami bersama-sama menyenangkan dan mendatangkan berkat untuk kami sekalian. Khususnya kami berdoa mendoakan kedua saudara kami yang berada di tempat ini, yang akan menerima berkat kita hari ini di tempat ini. Kami mohon Tuhan untuk memberkati kedua saudara kami, memberkati untuk menjalani proses hidup dan menjalani proses rumah tangga ke depan, supaya melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Kami sadar Tuhan di sekeliling kami banyak pergumulan yang kemungkinan akan terjadi, akan dialami oleh saudara kami berdua ketika menaiki rumah tangga ini. Namun kami percaya juga bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang dan selamanya. Itulah harapan kami bagi kedua saudara kami. Kiranya Allah memberkati supaya kami punya menjalani rumah tangga ini dapat dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berkat Tuhan ada di atas mereka. Berkati kedua belah pihak supaya dengan kehadiran kedua saudara kami dalam pertemuan ini dalam rumah tangga nantinya, kedua belah pihak saling mendukung satu yang lain. Mereka tetap setia kepada Tuhan, hidup untuk menyenangkan dan melayani. Kami berdoa untuk setiap kegiatan kami hari ini, baik untuk memberkatan kita di sini maupun untuk kegiatan resepsi di hotel nantinya. Kami mohon Tuhan Engkau campur tangan supaya semuanya itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa berkati semua keluarga, baik yang ada di tempat ini hari ini maupun di kampung masing-masing, dan sementara menunggu di hotel. Berlengkapi mereka, berikan kekuatan dan kesehatan supaya mereka menikmati betapa besarnya kasih-Mu, betapa tinggi dan luas anugerah-Mu yang akan dinikmati bagi semua keluarga hari ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa setiap kami nanti bahagia dalam pelayanan ini. Mari Tuhan berkati dan bagi kami jadi alat dalam tangan-Mu, supaya setiap pelayanan yang kami jumpai dan kami laksanakan dengan otoritas daripada Tuhan, semua itu kami lakukan dengan baik, dengan sukacita, untuk mendatangkan berkat bagi kami dan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan sendiri. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan akan menerima pemberkatan nikah dari kedua saudara kami. Mari Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu hari ini, apa yang jadi alat dalam tangan-Mu, supaya setiap pelayanan yang dikerjakan pada siang hari ini dalam rumah-Mu yang kudus ini, semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan akan mendatangkan berkat bagi kami, bahkan bagi kedua saudara kami untuk menerima pemberkatan nikah pada siang hari ini. Kami berdoa semua keluarga, baik yang dari Rantepao maupun di Mengkendek maupun di sekitar Mangkalai ini, Tuhan kiranya memberkati. Berkati semua para majelis penatua diaken di gereja Kibai Jemaat Pak Mangkalai di sini. Berkati mereka ke depan, berkati semua jemaat, berkati mereka dalam setiap pekerjaan dan setiap program-program yang mereka kerjakan. Kami mohon Tuhan itu memberkati semuanya, supaya dapat berjalan dengan baik demi dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Berkati kami jemaat Buntu dengan
berbagai program pelayanan kami ke depan. Kiranya semuanya itu dapat berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa, mendoakan pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa, di sekitar di mana kami berada. Berkati pemerintah kami, jadikan alat dalam tangan-Mu. Dengan demikian pemerintah kami mengayomi kami semua dan menjalankan roda kepemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan, takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi kami berdoa, berkati kami, berkati kedua saudara kami pada hari ini, supaya memperoleh kekuatan, nama Tuhan ditinggikan. Inilah doa kami. Kami datang kami persembahkan kepada Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan pemberkatan kedua saudara kita yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel Sambulangi MSI. Sebelumnya itu mari kita angkat satu pujian, Kaulah segalanya. Saya persilakan kita untuk berdiri. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku.
Di tengah suasana yang kami alami pada siang hari ini, Bapa di dalam surga, kami datang menghampiri Engkau di dalam kekudusan untuk mempersembahkan pujian dan untuk mempersembahkan rasa syukur kami oleh karena kebajikan dan kemurahan sempurna bagi kami sekalian. Dan secara khusus bahwa oleh anugerah dan berkenan sehingga kedua anak ini siap untuk menerima pemberkatan nikah yang kudus di hadapan kami. Karena itu Bapa di dalam surga, dalam ibadah yang sedang kami lakukan saat ini, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman. Karena itu kami mohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu yang akan membacakan dan yang akan menyampaikan firman. Menuntun kedua saudara kami ini, kedua mempelai ini, menuntun seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, supaya mereka sungguh memahami firman, sebab hanya firman inilah yang menjadi satu-satunya penuntun bagi kami sekalian dalam membangun kehidupan rumah tangga. Karena itu Bapa di dalam surga, bersabarlah kepada kami, karena kami umat-umat-Mu telah siap bendera. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami dapat berdoa dan mengucap syukur. Selamat. Baik, pertama-tama saya menyapa kita semua. Selamat siang dan shalom. Puji Tuhan pada siang hari ini bahwa selalu nyata anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kita sekalian. Dan secara khusus bahwa apa yang kita sudah pikirkan, kita rencanakan selama ini, Tuhan telah turun campur tangan sehingga pada saat ini kita sedang berada di dalam rumah Tuhan dalam rangkaian ibadah pemberkatan nikah bagi kedua anak kekasih kita atau bagi kedua saudara kekasih kita ini. Karena itu mari seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan bagi kita sekalian dalam membangun rumah tangga kita ke depan, dan terkhusus bagi kedua anak kekasih kami yang akan siap untuk menerima pemberkatan nikahnya di hadapan Tuhan saat ini. Firman Tuhan saya pilih dari kitab Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat 15. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi inilah firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan pada saat ini. Dan melalui pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya
di bawah satu tema, yaitu kekuatan rumah tangga Kristen. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rumah tangga atau keluarga adalah unit dasar untuk membentuk suatu masyarakat atau untuk membentuk sebuah gereja. Nah, sebagaimana atom adalah bahan dasar yang untuk pembentukan alam semesta ini, demikian pula lah peranan keluarga bagi masyarakat dan terkhusus bagi gereja. Jadi sekali masyarakat atau gereja membiarkan sebuah rumah tangga berantakan, maka dengan sendirinya bahwa gereja seperti itu atau masyarakat seperti itu akan pun juga mengalami keruntuhan. Dan kenyataan ini sudah pernah terjadi di dalam Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Maka itulah sebabnya ada seorang penulis yang bernama Gibbon dalam bukunya yang berjudul Runtuhnya dan Surutnya Kekaisaran Romawi, di mana Gibbon di sini bahwa ada 5 hal yang menjadi malapetaka yang meruntuhkan Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Gibbon mengungkapkannya dalam bukunya bahwa ada 5 malapetaka yang membuat Kekaisaran Romawi pada waktu itu mengalami keruntuhan. Dan salah satu penyebab utamanya ialah disepelekannya ketahanan rumah tangga dan kesucian rumah tangga. Dan itulah sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena banyak hal yang membuat manusia pada zaman sekarang ini tidak memperhatikan keluarganya, tidak memperhatikan rumah tangganya, sehingga kenyataan yang terjadi pada saat ini bahwa terjadi anti pernikahan. Banyak orang yang tidak mau menikah tetapi mau kawin. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka berpikir bahwa antara menikah dan tidak menikah sama saja di dalam kehidupan, bahkan sama-sama mengalami pergumulan dan masalah di dalam rumah tangga. Belum lagi itu pada zaman sekarang ini muncul istilah atau muncul sebuah penamaan pernikahan kontrak. Jadi ada orang yang menikah pada zaman sekarang ini diatur dalam sebuah kontrak. Jadi ketika kontraknya sudah habis, maka dengan sendirinya pernikahan itu menjadi buat. Bahkan yang lebih parah pada zaman sekarang ini, bahwa ada begitu banyak perceraian yang terjadi. Bahkan ada suatu riset yang pernah meneliti di negara Amerika, bahwa pada tahun 1995 saja angka perceraian di Amerika hampir mencapai 50%. Nah, karena itu menjadi tanggung jawab bagi kita saat ini, bagaimana membentuk keluarga yang kuat, bagaimana membentuk keluarga yang utuh, bagaimana membentuk keluarga yang takut akan Tuhan, supaya tetap berdiri teguh dalam menghadapi setiap tantangan dan dalam menghadapi setiap pergumulan apapun. Nah, karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini memperlihatkan kepada kita tentang rumah tangganya Yosua, yaitu rumah tangga yang mampu menghadapi tantangan pada zamannya. Rumah tangga yang mampu mewariskan nilai-nilai yang bersifat kekal di dalam kehidupan. Dan rumah tangga seperti itulah yang perlu kita teladani, yang perlu kita contohi dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Karena itu melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan
tentang bagaimana caranya memiliki rumah tangga yang kuat. Ya, secara khusus bagi kedua anak kekasih kami, jangan mengantuk ya, karena jangan sampai dilupa firman Tuhan, baru nanti ada masalah di dalam rumah tangga, baru terjadi percecokan. Pasang jo telinga baik-baik ya. Konsentrasi baik-baik supaya dengarkan baik-baik firman Tuhan, sebab hanya firman Tuhan satu-satunya yang menjadi penuntun bagi kedua saudara dalam membangun rumah tangga yang kuat di masa yang akan datang. Bagaimana caranya memiliki rumah tangga yang kuat? Yang pertama yang saya dapat simpulkan melalui pembacaan firman Tuhan di sini ialah melibatkan Tuhan secara proaktif di dalam rumah tangga. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahaya yang sedang mengancam kehidupan manusia, baik pada waktu zamannya Yosua, begitupun juga pada zaman kita saat ini, maupun yang akan kita hadapi di masa yang akan datang, di mana manusia tidak lagi mengakui dan meyakini kehebatan kuasa Tuhan di dalam kehidupan. Inilah fakta yang terjadi pada zaman sekarang ini. Banyak orang tidak lagi mengakui dan meyakini kehebatan kuasa Tuhan. Bahkan pun di dalam rumah tangga Kristen pada zaman sekarang ini, sudah banyak rumah tangga Kristen yang tidak lagi meyakini kehebatan kuasa Tuhan di dalam kehidupan. Dan fakta membuktikan bahwa banyak rumah tangga Kristen pada zaman sekarang ini nanti mencari Tuhan ketika menemui jalan buntu, atau nanti mencari Tuhan ketika menemui jalan buntung di dalam kehidupan. Apakah ini yang disebut orang yang meyakini kehebatan kuasa Tuhan? Tentu tidak, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Sebab orang yang mengakui dan meyakini kehebatan kuasa Tuhan di dalam hidupnya, maka dalam setiap langkah, maka dalam setiap perjalanan, maka dalam setiap perbuatan dan tindakan apapun yang dilakukan di dalam kehidupan, dia senantiasa hidup untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, itu juga yang kita temukan yang menjadi kelemahan bagi bangsa Israel pada waktu itu, di mana dikatakan bahwa mereka sudah mulai tertarik kepada ilah-ilah yang lain. Mereka sudah mulai tertarik kepada ilah-ilah bagi bangsa Amori pada waktu itu, di mana mereka sedang berada pada waktu itu. Dan itulah sebabnya dalam pidato Yosua di Sikem, Yosua menantang mereka untuk menentukan sikap, untuk menentukan kemana arah kehidupan mereka. Kenapa Yosua menantang kehidupan mereka seperti itu? Dan berkata di dalam ayat yang ke-15, pilihlah pada hari ini kepada siapakah kamu akan beribadah. Kenapa Yosua menantang kehidupan bangsa Israel seperti itu? Karena rupa-rupanya bahwa bangsa Israel sudah mulai meninggalkan Tuhan, sudah mulai mencari pertolongan alternatif di dalam kehidupan mereka. Dan itulah sebabnya mereka dipenuhi dengan kecemasan, mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, oleh karena mereka meninggalkan Tuhan, atau dengan kata lain bahwa Tuhan sudah tidak dilibatkan dalam menjalani kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita atau di dalam rumah tangga kita. Bahwa apabila ada orang yang sudah tidak melibatkan Tuhan lagi di dalam rumah tangganya, maka akan dipenuhi dengan kecemasan, akan dipenuhi dengan kekhawatiran dalam menjalani kehidupan. Tetapi di mana ada orang yang terus melibatkan Tuhan,
di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, maka rumah tangga atau pribadi seperti itu senantiasa mampu menghadapi setiap tantangan dan pergumulan apapun di dalam kehidupan mereka. Jadi apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita saat ini, secara khusus bagi kedua saudara kita ini? Apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita? Firman Tuhan berkata bahwa libatkanlah Tuhan di dalam rumah tanggamu secara proaktif. Itulah yang dikatakan oleh Yosua. Pilihlah pada saat ini kepada siapakah kamu beribadah. Kalau kamu tidak mau beribadah kepada Tuhan, Yosua menantang jemaat Tuhan dan berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya Tuhan dilibatkan secara proaktif di dalam rumah tangga kita atau di dalam kehidupan kita? Yaitu kita harus membangun ketekunan di dalam diri kita. Apakah itu tekun beribadah kepada Tuhan? Apakah itu tekun berdoa kepada Tuhan? Dan apakah itu tekun membaca dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan? Ingat bahwa Yosua memiliki rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Yosua memiliki rumah tangga yang mampu menghadapi tantangan pada zamannya. Karena Yosua selalu melibatkan Tuhan secara proaktif di dalam rumah tangganya. Sebab Yosua menyadari bahwa tanpa keterlibatan Tuhan di dalam rumah tangganya, maka tidak akan mungkin rumah tangganya menjadi kuat dalam menghadapi setiap masalah, dalam menghadapi setiap pergumulan apapun di dalam kehidupan. Sebab hanya Tuhan yang membuat rumah tangga kita seperti batu karang yang tetap berdiri teguh dalam menghadapi setiap ancaman dan ombak keras bagaimanapun yang harus menerpanya. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan secara khusus kepada Yoksan dan Marsiwanti, ingat bahwa supaya rumah tangga kamu ke depan berdiri teguh seperti batu karang, maka libatkanlah Tuhan secara proaktif di dalam rumah tanggamu, melalui pengambilan keputusan, melalui rencana-rencana hidupmu, melalui tindakan, melalui perkataan, melalui setiap apapun yang engkau lakukan. Sebab ingat baik-baik bahwa ketika engkau melibatkan Tuhan di dalam rumah tanggamu, maka disitulah engkau melihat dan mendapati rumah tanggamu kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Bahkan rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Injil Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Dan yang terakhir, bagaimanakah caranya memiliki rumah tangga yang kuat? Yang kedua yang saya dapat simpulkan melalui pembacaan firman Tuhan, ialah menjalankan didikan atau ajaran Tuhan di dalam rumah tangga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah membuktikan bagi kita bahwa di mana ada seorang pribadi atau di mana ada suatu rumah tangga yang menjalankan didikan atau ajaran Tuhan, maka pribadi itu atau rumah tangga itu menjadi pribadi yang kuat dan berhasil. Itu fakta yang tidak bisa kita elakkan di dalam kehidupan. Bahkan kalau kita melihat sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel, bahwa ketika mereka berbuat dari tanah perbudakan di Mesir pada waktu itu untuk menuju ke tanah perjanjian
diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang mereka. Yang firman Tuhan katakan bahwa tanah itu berlimpah dengan susu dan madu. Artinya bahwa tanah itu adalah tanah yang kelimpahan, tanah yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Maksudnya Tuhan bahwa ketika kamu masuk ke dalam tanah itu, maka diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang kita temukan dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bahwa 42 kali mereka singgah untuk berkemah sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian pada waktu itu. Dan ditemukan bahwa ketika mereka menjalankan ajaran dan didikan Tuhan, maka hidup mereka diurapi dan diberkati. Tetapi ketika mereka tidak menjalankan didikan dan ajaran Tuhan di dalam kehidupan di dalam maka rumah tangga dan kehidupannya mengalami kebinasaan. Sama seperti yang kita lihat di dalam kitab Bilangan pasal 16 ayat yang ke-30. Begitupun juga di dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat yang ke-6. Di situ firman Tuhan berkata bahwa karena mereka tidak menjalankan didikan dan ajaran Tuhan dalam pribadi, dalam rumah tangga mereka, sehingga oleh sebab itu Tuhan buka, sehingga dikatakan bahwa tanah menghangatkan mulutnya, sehingga orang-orang yang tidak menjalankan ajaran dan didikan Tuhan dalam rumah tangganya, semua ditelan oleh bumi, mati secara hidup-hidup di dalam kehidupan. Turun mereka semua hidup-hidup ke dalam tanah, lalu mati. Kenapa jemaat? Karena mereka tidak menjalankan ajaran dan didikan oleh Tuhan. Kenapa begitu penting didikan dan ajaran Tuhan di dalam rumah tangga kita? Karena ingat bahwa didikan dan ajaran Tuhan itulah menjadi pilar, itulah menjadi tiang untuk peneguh, untuk penegang rumah tangga kita, atau itulah mengokohkan rumah tangga kita. Sebab kita semua tahu bagaimana caranya kita membangun rumah tangga kita. Sekalipun kita sudah sangat dekat kepada Tuhan dalam membangunnya, tidak akan mungkin terlepas dari masalah, dari pergumulan di dalam menghadapinya. Karena itu, supaya rumah tangga kita mampu menghadapinya, maka firman Tuhan berkata kepada kita saat ini, jalankanlah didikan dan ajaran Tuhan, sebab didikan dan ajaran Tuhan yang mengokohkan rumah tangga kita masing-masing. Secara khusus bagi Yoksan dan Aci, ingat baik-baik dalam membangun rumah tangga kamu ke depan, jangan pernah lupa dan jangan pernah mengabaikan didikan dan ajaran Tuhan di dalam kehidupan. Dari mana kita tahu tentang didikan dan ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita? Bacalah firman Tuhan, sebab itulah menjadi didikan dan itulah menjadi ajaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Nah, sebentar Alkitab akan diberikan kepada kamu, tetapi saya ingatkan bahwa jangan sampai Alkitab pernikahan yang diberikan kepada kamu nantinya, jangan simpan seperti barang antik ya. Disimpan di tempat yang rapi, disimpan di tempat yang tidak bisa terjangkau, dan tidak bisa dan tidak pernah dibaca. Bukan itu maksudnya jemaat untuk memberikan Alkitab, tetapi jemaat menghadiahi kamu sebentar Alkitab. Maksudnya bahwa di dalam Alkitab ini dipenuhi dengan didikan dan ajaran Tuhan. Bacalah supaya kamu menjalankannya di dalam rumah tangga kamu. Sebab tidak bisa kita pungkiri pada zaman sekarang ini bahwa banyak anak-anak putus sekolah, banyak anak-anak suka tawuran, banyak anak-anak terlibat narkoba, banyak anak-anak tidak berkemanusiaan di dalam hidup. Apa yang penyebabnya? Disebabkan oleh karena
kurangnya dan lemahnya pendidikan dalam rumah tangga. Bukti yang kita lihat sama seperti yang dialami oleh Kaisar Nero, bahwa Kaisar Nero dikenal sebagai seorang kaisar yang sangat kejam di dalam kehidupannya. Dan ingat bahwa hal ini, kekejaman seperti ini bukan secara tiba-tiba muncul di dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan bahwa Kaisar Nero itu pernah menyuruh gurunya sendiri untuk bunuh diri dengan cara dia suruh untuk minum racun. Dan kenapa kegilaan ini muncul? Dan kegilaan ini tidak muncul secara tiba-tiba di dalam kehidupannya. Tetapi kenapa kegilaan ini muncul di dalam kehidupannya? Karena tidak adanya atau lemahnya didikan dan ajaran Tuhan di dalam rumah tangga. Sebab ditemukan bahwa ibunya pun juga adalah seorang yang gila kekuasaan, dan itulah sebabnya Kaisar Nero sendirilah yang membunuh ibunya. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa keluargalah yang paling dominan untuk membentuk sikap, untuk membentuk perilaku, dan untuk membentuk kepribadian seseorang. Jadi ingat, di dalam rumah tanggalah dilakukan semua ini. Di dalam rumah tanggalah didapatkan, dan secara khusus bagi Yoksan dan Marsiwanti, ketika Tuhan menganugerai kamu nantinya anak, bahkan sesudah membimbing kamu, ingat baik-baik bahwa jangan pernah engkau mendidik anak-anak kamu. Sebab ingat baik-baik, anak yang Tuhan anugerahkan adalah berkat daripada Tuhan, dan tanggung jawab kamu adalah membuatnya menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ingat bahwa di dalam keluarga lah yang paling dominan membentuk sikap, membentuk perilaku, membentuk kepribadian seseorang. Itulah sebabnya ada seorang yang bernama Elizabeth Harlan. Dia berkata begini, bahwa anak mengalami perkembangan fisik, mengalami perkembangan motorik, mengalami perkembangan bicara, mengalami perkembangan emosi, mengalami perkembangan sosial, mengalami perkembangan kreativitas, dan perkembangan moral di dalam keluarga, bukan di tempat lain. Dan satu hal yang menjadi kekeliruan banyak orang Kristen pada saat ini, bahwa tanggung jawab pembentukan iman terlalu diserialkan kepada guru-guru sekolah minggu di gereja. Padahal mereka hanya 1 jam 1 minggu berada di gereja. Nah, karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, untuk pembentukan anggota keluarga dibentuk di dalam rumah tangga kita, maka sangat perlu kebenaran firman Tuhan kita praktekkan, kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kita saat ini, bahwa dalam menjalani kehidupan kita ke depan, lakukanlah, jalankanlah didikan dan ajaran Tuhan. Maka dengan demikian, anggota rumah tangga kita akan mengalami perkembangan-perkembangan yang hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan, supaya mereka terus hidup menjadi generasi-generasi yang sungguh takut akan Tuhan dalam menjalani kehidupan ke depan. Kiranya melalui firman Tuhan saat ini menjadi berkat bagi kita dalam menjalani kehidupan kita ke depan, bahwa ingat, apapun yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita ini pasti kuat asalkan kita melibatkan Tuhan secara proaktif tangga kita dan menjalankan didikan atau ajaran Tuhan di dalam rumah tangga kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin.
Baik seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki pemberkatan nikah pada saat ini. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berkumpul di sini untuk mengikuti pemberkatan nikah dari kedua anggota Gereja Kibaik Jemaat Buntu dan untuk memohon berkat Allah atas nikah mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita sekalian beralaskan firman Allah, hendaklah kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab tuntutan-tuntutan nikah Kristen sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah suami istri mengabdi kepada Allah dalam ketekunan dan keesaan iman, dalam persekutuan hidup, kerja dan pergaulan sehari-hari, dengan kasih dan setia di tengah-tengah jemaat Kristen dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri menjadi suatu kemuliaan bagi kebesaran nama Kristus dan berkat bagi masyarakat. Kalau Allah mengurniakan anak-anak, orang tua menerima tugas karunia itu dengan penuh tanggung jawab dalam pembentukan keluarga, anak-anak, dan mengurus rumah tangga. Ketiga, hendaklah suami istri merupakan persekutuan yang benar, kuat secara jasmani dan rohani, sehati sepikir, teguh dan tegak di tengah-tengah pencobaan hidup. Dalam hidup bersama, mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus Tuhannya. Mempelai berdua yang kekasih, setelah saudara-saudara memutuskan bersama untuk hidup sebagai suami istri di dalam terang kasih karunia Kristus, maka dengan sukacita dan penuh kepastian majelis jemaat menyambut kehendak saudara-saudara. Maka sekarang kami mengundang saudara-saudara berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya dan menyatakan ikrarmu satu kepada yang lain. Mempelai laki-laki di Islam. Di hadapan Allah dan jemaat, saya Ustaz Konolele menyambut engkau Marsiwati Manggalo, janji bahwa saya tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam untung dan malam, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat oleh seseorang yang beriman kepada Yesus Kristus sampai kematian yang bisa kita. Mempelai perempuan di Islam. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Marsiwati Panggalo mengundang engkau Yoksan Pandelele sebagai suamiku dan berjanji akan setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam untung dan malam, sebagaimana diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus sampai kematian memisahkan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan perjanjian kedua saudara ini untuk hidup di dalam pernikahan yang suci selama mereka. Sekarang mereka akan saling menyerahkan cincin yang merupakan peringatan akan janji pernikahan mereka, supaya pada waktu mereka melihat cincin ini, mereka ingat pula
akan janji kesetiaan yang mereka telah ucapkan. Cincin ini berbentuk lingkaran yang melambangkan kekekalan dan terbuat dari emas yang melambangkan kesucian dan tahun. Dengan demikian, cincin ini melambangkan kasih yang telah mengikat saudara berdua menjadi suami istri, yaitu kasih yang kekal. Karena itu, saudara yang sang Kondolele, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan, mempelai perempuan sebagai lambang cinta kasih yang sehat. Marsiwanti Pangalo, aku kenakan cincin ini sebagai lambang cinta kasihku yang sejati. Saudari Marsiwanti Pangalo, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan mempelai laki-laki. Yaksan Kondolele, aku kenakan cincin ini sebagai lambang cinta kasihku yang sejati. Kedua calon mempelai silakan berjabat tangan. Saudara Yoksan Kondolele dan saudari Marsiwanti Pangalo, berdasarkan kasih Yesus Kristus yang adalah mempelai jemaatnya, saya sahkan pernikahan kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, dan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Dipersilakan kepada seluruh jemaat untuk berdiri dan kedua mempelai disilakan berdiri. Baik, mari seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang mendoakan kedua saudara kita ini yang telah membentuk pernikahan mereka saat ini, supaya dalam menjalani kehidupan ke depan mereka mampu membangun rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang taat akan Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa kami yang rahmani, yang telah memanggil kedua anak kekasih kami ini, bahkan yang telah menaruh benih-benih cinta di dalam hati mereka, dan itulah yang telah dipersatukan pada saat itu. Karena itu Bapa di dalam surga, tuntun dan bimbinglah mereka, supaya dalam menjalani kehidupan mereka ke depan, dalam membangun rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang selalu hidup untuk menyenangkan hati. Karena itu Bapa di dalam surga, kami mohon Kau bahwa kedua anak kekasih kami ini belum memiliki kenalan bagaimana membangun rumah tangga yang berkenan kepada. Karena itulah sebabnya kami mohon tuntunan dan bimbingan. Bahkan kami mohonkan berkat kepada kehidupan mereka, bahwa Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang menuntun, dan Tuhan yang memperteguhi iman keyakinan mereka, supaya dalam menjalani kehidupan ke depan dan secara khusus dalam membangun rumah tangga mereka, mereka mampu membangunnya dengan baik, supaya rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang taat akan Tuhan, rumah tangga yang bahagia,
dan rumah tangga yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu ya Roh Kudus, tuntunlah selalu supaya dalam menjalani hari-hari mereka di depan banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak perjuangan-perjuangan hidup yang akan dihadapi, dan secara khusus dalam membangun rumah tangga mereka di hadapan hadirat. Ya Roh Kudus, tuntun dan bimbinglah mereka supaya apapun yang harus dihadapi dalam menjalani kehidupan dan membangun rumah tangga mereka ke depan, mereka terus hidup dengan dalam Tuhan. Mereka selalu berserah dan bersandar kepada Tuhan, sebab Engkaulah satu-satunya penolong yang sejati yang akan memampukan mereka melewati setiap tantangan dan perjuangan apapun di dalam kehidupan. Bahkan Tuhan senantiasa membuat rumah tangga mereka selalu diberkati oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan jemaat berdiri kembali. Kedua mempelai yang sungguh berbahagia, silakan berhadapan. Dan mempelai laki-laki membuka cadar mempelai perempuan. Kedua mempelai disilakan untuk dekat tempat. Kedua mempelai dipersilakan menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah keluarga yang baru terbentuk saat ini. Doakanlah mereka dalam menjalani dan membangun rumah tangga mereka. Bahkan bimbinglah mereka untuk hidup ke jalan Tuhan, supaya mereka mampu membangun rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan dan rumah tangga yang baik. Silakan menghadap mimbar untuk menerima Alkitab dan surat. Ya baik, kepada majelis gereja yang akan menyerahkan Alkitab dan surat nikah, silakan. Oleh karena kedua saudara telah menerima pemberkatan nikah pada hari ini, maka majelis gereja memberikan surat nikah dan Alkitab. Surat nikah ini adalah surat penting, perlu dijaga dan disimpan dengan baik. Demikian juga Alkitab ini adalah firman Tuhan, perlu dibaca dan direnungkan setiap saat sebagai pedoman dalam rumah tangga. Terima.
Demikianlah rangkaian pemberkatan nikah pada saat ini. Dalam kebenaran firman Tuhan juga telah kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Itulah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama dan pemberkatan nikah yang telah dilaksanakan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama dengan keluarga saat ini kita akan membawa persembahan kita. Dan di depan ada persembahan, kotak persembahan khusus. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyikan kemenangan iman nomor 263. Penuhilah pialamu hari ini. Doa persembahan sebentar oleh Bapak Pendeta Sabar Bintang Patola STH. Dalam ibadah ini kami telah memberikan korban syukur kepada-Mu Tuhan
persembahan khusus untuk pelayanan pekerjaan. Semua yang kami sudah buat di tempat ini pada siang hari ini, kami mohon Tuhan kiranya memberkati. Kuduskanlah persembahan ini supaya dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk pelayanan Tuhan di masa yang akan datang. Berkati semua jemaat ini, berkati keluarga yang ada, berkati kedua saudara kami di masa yang akan datang dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Pujian bersama keluargaku dan berkat sebentar oleh Bapak Pendeta Samuel Samboligi MSI. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu Bapa atas segala anugerah dan kebaikan bagi kami. Dalam sepanjang ibadah perberkatan nikah yang kudus di hadapan hadirat-Mu telah berjalan dengan baik. Terima kasih atas segala anugerah dan pertolongan. Dan saat ini kami akan siap untuk melanjutkan acara selanjutnya yaitu resepsi. Karena itu Tuhan tuntun dan bimbinglah kami supaya kami mampu melakukannya bagi hormat dan kemuliaan Nama-Mu. Dan akhirnya kedua mempelai bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, arahkanlah hati kami kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Bapa di dalam surga, tuntunan penyertaan Roh Kudus yang membimbing, mengarahkan, memberkati kehidupan kamu sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan kepada. Demikianlah ibadah yang telah kita laksanakan bersama pada saat ini. Diucapkan terima kasih untuk ketenangan kita dalam mengikuti ibadah, dan kepada kedua saudara Yobsan dan Marsiwan
Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kami berikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dari kami keluarga dari Mempelai menyampaikan ucapan terima kasih kepada majelis jemaat Paku ya, majelis gereja jemaat Paku yang telah melakukan pemberkatan nikah pada hari ini, bahkan kepada segenap majelis gereja yang hadir, terutama kepada Bapak Pendeta Samuel. Terima kasih Bapak Pendeta atas nasihat dan firman Tuhan, dan biarlah nasihat itu menjadi pedoman di dalam menjalani bahtera rumah tangga anak kami berdua. Apa yang disampaikan Bapak Pendeta itu menjadi nasihat yang tidak ada lagi di atasnya, dan itulah yang menjadi penaungan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga kedua anak kami ini. Terima kasih juga kepada segenap majelis gereja di jemaat Paku ini atas kesempatan, waktu, dan tempat yang disediakan. Kami tahu bahwa anak kami ini jauh dari Buntu, sehingga koordinasi antara jemaat itu sangat luar biasa, sehingga pada hari ini anak kami ini boleh diberkati di jemaat, di gereja jemaat Paku di tempat ini. Saya kira itu adalah hal yang kami perlu sampaikan, dan semoga segenap majelis gereja jemaat di sini tetap mendapatkan hikmah berkat daripada Tuhan, dan jemaat Paku di sini tetap diberkati oleh Tuhan dalam melaksanakan pelayanan terlebih kepada majelis gereja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku hamba Tuhan. Begitu juga kepada majelis gereja dari Buntu jemaat baik. Terima kasih atas pelayanan selama ini. Kami dari keluarga menyampaikan sekiranya Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam segenap tugas dan tanggung jawab pelayanan kita masing-masing. Saya kira demikian penyampaian terima kasih kami dari keluarga. Di Tuhan, syukur Tuhan memberkati. Terima kasih. Itulah ucapan terima kasih dari keluarga. Dan saat ini dengan demikian selesailah kegiatan kita di tempat ini, dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk berada pada sesi foto. Kita melanjut pada sesi foto. Yang pertama, foto bersama dengan kedua mempelai, kedua orang tua, dan majelis tim majelis gereja jemaat Buntu, dan yang ketiga dari keluarga. Silakan. Sini supaya tengah.
1, 2, 3. Ya, lihat sini. 1, 2, 3. Oke. Silakan. Satu, dua, tiga. Bisa Ram? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Laki-laki di belakang. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Keluarga. Keluarga yang pertama kedua orang tua. Rapat, ayo. Kasih turun saya tanam ya. Berdiri lurus, Om. Jangan berdiri. 1, 2. Lihat kamera sih. 1, 2, 3. 1, 2. Coba lagi-lagi pegang jasnya terusan. Ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang Pak, enggak bocor di belakang. Sama-sama dulu. Bos. Ada orang belakang. Ya, pulang. Itu tante di belakang yang MC. Hah? Bocor. Setelah ini semua keluarga. Sini kami sedikit. Oke. 1, Senyum-senyum 2, kami. 3. 1, 2, 3. Ya, 4 orang. Bisa minggir kami dulu. Boleh duduk sebelah sini. Ya. Satu, dua, tiga. Sabar. 1, 2, 1, 2, 3. 2, 3. Oke. Ya, oke. Kamu lagi. Boleh duduk orang tuanya laki. Ini dulu. Kenapa? Lihat ke depan. Oke. Rapat-rapat kami Om, jangan miring. Oke, 1, 2. Oke. Ayo keluarga. Keluarga dari pihak laki-laki. Orang mau ganti baju di bawah. Keluarga dari pihak laki-laki. Ini dulu. Ya cepat-cepat saja. Jam 12 nih. Ayo. Di atas sebagian, di atas. Oke. Tunggu sampai nih. Kamu dulu. Ya. Oke. 1, 2.
Udah masuk TV dulu. Oke. Oke nih. Ya perempuan, keluarganya. Keluarga pihak perempuan. Oke, saudara sebentar. Oke, lihat sini. Ya, 1, 2. Jadi pahala. Apa? Kayak bebas. Kayak bebasnya 1, 2, 3. Oke. Oke, saudara. Memangnya dirasa. Memangnya makanan dirasa. Senyum Ji. Bebas 1, 2, 3. Ganti pengantin. Hai, matur. Oke, lagi. Oke, sebentar. Bapaknya sama mamanya sekalian masuk. Orang tuanya masuk kiri kanan. Oh. Tante. Halo, Bapak pengantin. Mana nih? Itu. Saudara laki-laki ada? Saudara kandungnya laki-laki, siap-siap. Untuk foto. Saudara kandung laki-laki. Oke. Oke, lihat sini ya. 1, 2. Kali. Oke. Saudara. Sudah. Ya, maju dah. Tenang aja. Saudara kandungnya pihak laki-laki. Ya, oke, yang ada saya. Oke, rapat. Nanti pilih lagi di sana di ponsel. Nyamping sedikit badan biar kelihatan langsing. Ya. Oke. 1, 2. Oke. Berdua. Udah ada Mi? Oke, berdua. Saudara yang laki-laki. Saudara laki-laki. Dua Ji. Mau depan ni kau. Mana kau? Mana mau? Oke. Oke, 1, 2. Oke. Ya, oke, berdua lah. Berdua. 5 minutes. Oke, baik. Tinggal semua tu pemirsa. Jadi mungkin kita duluan bisa aja ke gedung. Kita menunggu di gedung karena pengantin akan mengganti pakaian pemirsa. Oke, mungkin sekian dulu untuk video ya. Nanti kita lanjutkan di gedung. Oke, terima kasih yang sudah menonton.